Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini saya akan membuat video pembahasan mengenai latihan soal pada modul. Untuk video kali ini, saya akan menjelaskan latihan soal modul kegiatan belajar 1. Kalian bisa simak soalnya pada modul kalian. Untuk soal yang pertama, diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, hitunglah jarak antar titik-titik berikut. Yang pertama adalah tentukan jarak titik A dan titik G. Kemudian, tentukan jarak titik D dan titik F. Yang ketiga, tentukan jarak antara titik B dan titik tengah garis EG. Yang terakhir, tentukan titik E dan titik tengah garis BG. Yuk kita simak penjelasannya untuk soal ini. Untuk soal yang pertama, kita menentukan jarak titik A dan titik G. Yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menggambar dulu kubus ABCD EFGH-nya. Seperti ini. Kalau sudah, kita berikan informasi dari soal, yaitu panjang rusuknya adalah 8 cm. Ya, kalian bisa menuliskan di sini 8 cm. Ini juga 8 cm. Ya. Jika sudah, maka langkah berikutnya adalah kita tentukan titiknya yang ditanyakan. Titiknya yaitu titik A dan titik G. Kalau kalian perhatikan titik A dan titik G, ini merupakan dua buah titik yang jika kita tarik garisnya, maka dia akan membentuk sebuah diagonal ruang. Seperti ini. Ya, berarti kita akan mencari diagonal ruangnya. Bagaimana caranya? Ya, kita akan membuat sebuah bidang yang dilalui oleh kedua buah titik. Kita akan buat bidangnya yaitu bidang ACG. Ya, kita buat bidang ACG seperti ini kalau dalam kubus ACG. Ya, ini adalah bidang ACG yang akan kita cari. Kalian bisa tandain dulu areanya seperti ini supaya jelas. Ya, ini adalah bidang ACG. Kira-kira seperti ini bidang ACG-nya. Lalu kita pindahkan gambarnya sehingga kita punya sebuah bidang segitiga siku-siku ACG seperti ini. Ya. Lalu kita tuliskan informasinya di mana CG ini adalah panjang rusuknya 8 cm. Nah, untuk AC kita belum punya informasinya, begitu juga dengan AG. Nah, untuk AC ini karena dia merupakan diagonal sisi pada bidang A, B, C, D, bagian alas, ini adalah diagonal sisi untuk AC, maka kita bisa mencari AC dengan cara membuat sebuah bidang segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B. Ya, seperti ini kita buat segitiga ABC, lalu jika sudah kita tuliskan informasi yang ada di soal. AB adalah 8 cm, kemudian BC juga 8 cm. Sehingga kita bisa menentukan panjang AC-nya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan Pythagoras.
Sehingga kita punya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Atau bisa juga kita tulis AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Pada soal, AB-nya adalah 8 kuadrat. Sorry, AB-nya adalah 8, lalu dikuadratkan, ditambah BC-nya ada 8, kemudian dikuadratkan. Nah, karena 8 kuadrat tambah 8 kuadrat ini sama saja dengan 8 kuadrat dikalikan 2, maka bisa kita peroleh akar dari 8 kuadrat adalah 8. Ya, ini akarnya. Lalu kemudian tinggal akar 2 cm. Ya, kita sudah peroleh nilai AC dengan menggunakan aturan Pythagoras, yaitu 8 akar 2 cm. Sehingga pada gambar yang di atas, kita juga bisa tuliskan informasinya bahwa AC adalah 8 akar 2 cm. Sehingga kita bisa menuliskan cara penyelesaian untuk mencari nilai AG dengan cara apa? Caranya sama, karena ini adalah segitiga siku-siku, maka kita menggunakan aturan Pythagoras. Sehingga AG sama dengan AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat. Atau AG sama dengan akar AC kuadrat tambah CG kuadrat. AC-nya adalah 8 akar 2 kuadrat, ditambah CG-nya adalah 8 kuadrat. Sehingga kita mendapatkan hasil 8 akar 2 kuadrat itu adalah 2 kali 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 2-nya dari akar 2 dikuadratkan ya. Akar 2 dikuadratkan jadinya 2. 8 kuadrat dari 8 dikuadratkan. Kemudian ditambahkan lagi 8 kuadrat. Nah, jika seperti ini maka kita peroleh jadinya adalah, sebentar ini saya ganti dulu. Ini 8 kuadrat jadinya 8 kuadrat, akar 2 kuadrat jadinya 2, tambah 8 kuadrat. Sehingga saya akan memperoleh 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikali 3. Kenapa dikali 3? Karena yang pertama, ini 8 kuadrat dikali 2, yang kedua ini 8 kuadrat dikalikan 1. Sehingga kita punya 8 kuadrat kalikan 3. Jika sudah, kita peroleh akar dari 8 kuadrat adalah 8, akar dari 3 tetap akar 3. Ini adalah 8 akar 3 cm. Sehingga kita sudah peroleh bahwa panjang AG atau panjang diagonal ruangnya adalah 8 akar 3 cm. Demikian pembahasan untuk latihan 1 yang A. Kita kembali ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang B. Untuk soal yang kedua, kita bisa lihat dulu soalnya. Ya, untuk soal yang kedua, kalian diminta untuk menentukan jarak antara titik D dan titik F. Oke, kita lihat ya. Jarak untuk titik D ke titik F. Pada dasarnya soal yang B ini sama dengan soal yang A. Titik D ke titik F, jika kita tarik garisnya, dia merupakan diagonal ruang juga. Ya, kita coba tarik garisnya seperti ini. Ya, ini adalah diagonal ruang DF. Nah, untuk mencari DF, caranya sama seperti yang A. Kita buat dulu sebuah bidang bantunya. Di sini saya akan membuat bidangnya adalah bidang segitiga
DBF, ya, ini segitiga DBF. Segitiga DBF seperti ini. Kalau areanya mau kalian arsir boleh. Saya arsirnya warna kuning. Dan di area saya arsir. Ya. Nah, bidangnya ke areanya yang bisa melepas gambar atau melepas area DBF ini ke dalam area yang lain. Kita copot gambarnya nih, kita lepas, sehingga kita akan punya sebuah segitiga siku-siku di BF. Ya, kita akan mencari tahu jarak antara D ke F. Nah, kita cek dulu informasinya. B ke F ini adalah 8 cm. Ini tusuknya tadi 8 cm. DB-nya adalah diagonal sisi, ya, sehingga harus kita cari juga DB-nya. DB itu adalah diagonal sisi untuk bidang ABCD alas, ya, sehingga kalau kita buat gambarnya ini akan jadi A, ini akan jadi B, ini akan jadi D, ya. AB-nya 8 cm, AD-nya juga 8 cm. Kita cari BD-nya, ya, atau DB juga boleh. Sehingga kita cari DB sama dengan akar AB kuadrat tambah AD kuadrat. Kalian boleh langsung ke bentuk yang akar, ya. Akar 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini akan jadi 8 kuadrat kali 2. Sehingga kita peroleh 8 akar 2 cm. Ya, kita sudah punya hasilnya untuk si BD. Ini 8 akar 2 cm. Begitu juga dengan yang atas. Ini sudah kita dapat. Ini adalah 8 akar 2 cm. Selanjutnya tinggal kita cari DF. Caranya menggunakan Pythagoras lagi. DF sama dengan akar DB kuadrat tambah BF kuadrat. Akar 8 akar 2 kuadrat tambah 8 kuadrat. Ini akan jadi 8 kuadrat kali 2 ditambah 8 kuadrat. Ini akan jadi 8 kuadrat kali 3. Maka ini akan menjadi 8 akar 3 cm. Jadi untuk soal A dan soal B itu tipenya adalah sama, ya, sama-sama mencari diagonal ruang. Demikian penjelasan untuk yang B. Kita akan berlanjut ke pembahasan yang C. Latihan 1 bagian C adalah kita diminta untuk menentukan jarak titik B ke titik tengah garis EG. Kita tentukan dulu titik B-nya dan garis EG. Kita buat dulu. Seperti ini. Jika sudah, kita diminta untuk menentukan jarak titik B ke titik tengah EG. Titik tengah EG itu di sini. Ya, kalian diminta untuk menentukan jarak dari titik B ke titik tengah EG. Nah, kita buat sebuah garis bantu seperti ini.
Oke, ya. Kita misalkan titik tengahnya ini adalah O misalnya, ya. Kita misalkan dia O, maka kita bisa menyelesaikan jarak titik B ke garis EG ini dengan berbantuan bidang yang dilewati oleh titik B, titik E, dan titik G. Kita bisa gambar bidangnya seperti ini. Tarik B ke E, kemudian tarik lagi dari B ke G. Seperti ini. Oke, sudah. Sehingga kita akan memperoleh sebuah segitiga sama sisi. Perhatikan, ini dari B ke E ini diagonal sisi, E ke G diagonal sisi, B ke G juga diagonal sisi. Sehingga kita bisa bilang bahwa area yang dilewati titik B, E, dan G ini adalah sebuah segitiga sama sisi. Kemudian kita bisa pindahkan area tersebut keluar, sehingga kita memperoleh sebuah segitiga. Kita gambar dulu ya, segitiga sama sisinya. Seperti ini. Ya, segitiganya segitiga ini yang di atasnya B, kemudian ini G, dan ini E. O-nya ada di tengah-tengahnya. Ini O. Ya, jadi kita membuat garis bantu. Nah, ini harusnya tegak lurus ya. Oke, ini saya gambarnya. Ada yang salah, saya perbaikin dulu. Oke. Kira-kira seperti ini. Ya, ini tengah-tengahnya adalah O. Nah, jarak dari titik B ke garis O ini adalah sebuah jarak yang paling pendek, yaitu jarak yang kalau kita tarik sebuah garis akan tegak lurus dengan sisi yang ada di depannya. Nah, ini akan jadi tegak lurus. Itu yang disebut dengan jarak titik B ke titik O. Ya, di mana O merupakan sebuah titik yang terdapat pada garis EG. Sehingga kita bisa bilang bahwa jarak dari B ke O itu adalah jarak yang tegak lurus terhadap garis EG. Nanti dipelajari di kegiatan belajar yang kedua. Ini titik B, titik O, dia adalah garis tegak lurus. Kemudian kita sudah mengetahui bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi yang merupakan sebuah diagonal sisi. Maka kita bisa mencari tahu diagonal sisinya dengan cara mengambil salah satu garis. Misalnya saya mengambil garis yang BE ini. Saya ambil. Nah, dia merupakan sebuah diagonal sisi di bidang ABFE. Saya ambil gambarnya. Seperti ini.
Ya, saya ambil gambarnya. Gambar sebuah segitiga siku-siku dulu. Oke. Ini A, ini B, ini E. Ya, panjang rusuknya dari soal adalah 8 cm. Begitu juga dengan AE-nya 8 cm. Sehingga bisa kita peroleh panjang BE-nya adalah akar AB kuadrat ditambah AE kuadrat. 8 kuadrat tambah 8 kuadrat jadinya adalah 8 kuadrat kali 2, jadinya adalah 8 akar 2 cm. Kita peroleh bahwa BE-nya sebagai diagonal sisi adalah 8 akar 2 cm, sehingga otomatis panjang BE ini 8 akar 2, panjang GE juga 8 akar 2, panjang BG juga 8 akar 2. Nah, untuk menentukan panjang titik B ke titik O, jarak dari B ke O, kita bisa mengambil area segitiga BOE sebagai sebuah segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya di O, ini kita mau ambil. Sehingga nanti kita akan memperoleh sebuah segitiga siku-siku B, O, E, B, O, E. Ini saya tidak pakai penggaris ya. B, O, E. BE-nya 8 akar 2. Ini yang kita tanyakan, BO. Nah, panjang OE karena tadi O adalah di tengah-tengah dari garis GE atau garis EG, maka panjang OE adalah separuhnya, yaitu 4 akar 2. Kita bisa mencari BO dengan menggunakan aturan Pythagoras, yaitu BO sama dengan akar BE kuadrat dikurang. Kali ini kita pakainya dikurang. Jadi kalau yang tadi, karena kita mencari hipotenusanya atau sisi miringnya, rumus Pythagorasnya adalah dua sisi yang saling tegak lurus dikuadratkan, jumlah dua sisi dikuadratkan, maka untuk BE kuadrat ini dikurangi sama OE kuadrat. Ya, jadi sisi miring dikurangin sisi yang lainnya untuk mendapatkan sisi yang tegak. BO sama dengan akar 8 akar 2 kuadrat dikurangin 4 akar 2 kuadrat. Ini akan jadi 8 kuadrat kali 2 dikurangin 4 kuadrat dikalikan 2. Atau bisa juga kalian menuliskannya menjadi 8 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dikalikan 2. 8 kuadrat adalah 64, dikurangin dengan 4 kuadrat adalah 16. Jadi 64 dikurangi 16 kali 2. Kalian akan memperoleh akar 48 kali 2. Akar 48 kali 2 itu sama saja dengan 16 kali 3. Kita kalikan lagi dengan 2. Nanti kita peroleh akar 16 kali 6 atau juga 4 akar 6 ya, cm. Ini adalah jarak dari titik B
Ya, ini adalah jarak dari titik W, nih titik W ke garis atas titik, ini jarak antara titik B ke titik O. Ya, jadi langkah pertama adalah kalian membuat dulu bidang yang dilewati oleh B, G, dan E. Kemudian kalian mencari panjang sisi masing-masing segitiga sama sisi ini, salah satunya saja. Jika sudah, maka kalian bisa mengambil sebagian dari area segitiga sama sisi tadi, hanya diambil BOE-nya saja. Lalu kalian bisa menentukan jarak dari titik B ke titik O. Semuanya menggunakan aturan Pythagoras. Ya, kita akan beralih ke soal nomor D. Soal nomor D, jarak titik E ke titik tengah garis BG. Titik E ke titik tengah garis BG. Kita lihat ya, ada titik E ke tengah garis BG. Seperti ini. Oke. Tengah-tengahnya. Nah, seperti ini. Maka caranya sama seperti tadi, kalian dapat membuat sebuah bidang yang dilalui titik E, titik B, dan titik G. Kita buat dulu. Oke, saya tandain dengan warna yang beda. Ya, saya paskan dulu garisnya. Saya buat garis. Oke, jadi seperti ini. Ya. Kemudian kita buat garis bantunya. Garis bantunya yang ini. Nah, jarak dari titik E ke tengah garis BG. Nah, itulah yang akan kita cari. Ya, titik tengahnya ini boleh kita misalkan adalah X. Ya, kita ambil adalah ini X. Sehingga kita nanti akan punya lagi sebuah segitiga sama sisi kembali. Kenapa kita bisa tahu segitiga sama sisi? Karena EG, EB, dan BG ini adalah segitiga, EG, EB, dan BG ini adalah diagonal sisi. Sehingga kita sudah tahu pasti bahwa segitiga EBG merupakan segitiga sama sisi. Kita akan buat gambarnya. Saya akan ambil sebuah garis. Ini, kemudian saya buat sebuah segitiga. Yang namanya segitiga sama sisi itu sudutnya sama ya, 60. Seperti sini. Tadi saya agak kurang pas. Oke. Nanti kita tambahkan garis. Ya, kira-kira seperti ini. Ini B, ini G, ini E. Jarak dari E ke titik tengah BG. Titik tengahnya ini adalah X. Sehingga kalau kita tarik sebuah garis dari titik E ke titik X, nah ini. Yang namanya jarak itu dia pasti akan tegak lurus ya bentuknya. Kalau kita buat garis, pasti akan tegak lurus. Ini pasti akan jadi siku-siku. Nah, kita sudah punya sebuah
segitiga sama sisi BEG, kemudian titik X sebagai titik tengah dari BG. Nah, gambar ini bisa kita lepas lagi, kayak tadi. Kita bikin, ada segitiga, siku-siku. Nah, seperti ini. Oke. Ini ada segitiga E, X, G. Kita lepas. Jadi dari sebuah titik dan garis, kita buat segitiga sama sisi, kemudian kita ambil lagi segitiga siku-siku kecilnya ya, EXG. Nah, karena ini panjang rusuknya adalah 8 cm, maka panjang BE, panjang EG, dan panjang BG yang sama sisi ini yang merupakan diagonal sisi dapat kita cari dengan cara Pitagoras. BE sama dengan akar AB kuadrat ditambah BE kuadrat. Sama saja seperti yang lain sebetulnya ya. Kalian sudah pasti tahu jawabannya bahwa yang namanya diagonal sisi, kalau rusuknya adalah A, maka diagonal sisinya adalah A akar 2. Seperti ini ya. Jadi kita punya nih, ini panjangnya 8 akar 2, ini juga 8 akar 2, yang bawah juga 8 akar 2. Nah, tinggal kita cari untuk XG-nya, karena dia separuhnya, berarti ini 4 akar 2, kemudian ini EG-nya adalah 8 akar 2 juga. Kita cari panjang EX-nya adalah akar XG kuadrat ditambah EX kuadrat. Ini G ya. Akar XG berarti 4 akar 2 kuadrat ditambah, bentar ya, ini saya salah rumus nih. Untuk EX berarti EG dulu ya. EG kuadrat dikurangi XG kuadrat. EG kuadrat 8 akar 2 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat. Kalau kalian mau mengerjakannya secara biasa, 8 kuadrat adalah 64, akar 2 adalah 2, seperti ini juga boleh ya. Ini 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat berarti 2. Ini bisa kalian lepas, 16 kali 4 kali 2. Ini juga sama, ini 16 kali 2. Sama-sama punya 16, boleh 16-nya ditaruh di luar, 4 kali 2-nya 8, dikurangi 2. Sehingga kita punya akar 16 adalah 4, 8 kurangi 2-nya adalah 6. Atau boleh juga kalian menghitung terlebih dahulu, ini akar 128 dikurangi 32. Jadi akar 16, 9, 6. Nah, baru jadinya ini adalah akar 16 kali 6, sehingga diperoleh akar 4 akar 6. Ya, jadi boleh yang mana saja caranya yang membuat kalian mudah. Oke, demikian pembahasan untuk soal latihan nomor 1. Ada 4 nomor. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami latihan yang pertama ini. Latihan keduanya akan saya berikan pada pertemuan atau hari berikutnya ya. Jadi ini kita baru membahas 4 soal di latihan 1 di kegiatan belajar 1. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.